target market itu ada tiga level maksudnya. Yang pertama broad, luas, yang kedua niche, spesifik, yang ketiga super niche, super spesifik. Halo cek-cekku, halo kawan-kawanku semua, apa kabar? Sehat? Sehat lah ya. Nah, kali ini kita ketemu lagi di topik 7 cara atasi penjualan sepi, dan kita sudah masuk di part yang kelima. Di part yang kelima kita akan membahas bagaimana kita bisa menjual ke target market yang tepat. Oke? Sebelumnya kita udah bahas ya. Di part pertama, part kedua sampai part keempat kita sudah bahas evaluasi apa yang menjadi biang kerok kenapa penjualan kita sepi. Di part yang kedua sampai yang keempat kita bahas bagaimana kualitas produknya, bagaimana harga produknya, bagaimana traffic dan cara jualannya. Dan di part yang kelima ini adalah bagian yang terakhir. Tapi bukan terakhir, benar-benar terakhir ya. Karena di part yang ke-6, di part yang ke-7 masih ada. Aku kasih tambahan untuk menambah insight, menambah ide untuk bisa menaikkan penjualan kita dikala kita merasa penjualan kita tuh memang lagi sepi. Tapi ini bagian terakhir dari yang umum-umumnya. Kenapa sih penjualan sepi? Dan biasanya yang paling sering orang salah atau orang lalai memikirkannya ini nih, di part yang terakhir ini. Ya, target marketnya salah semuanya. Dan mereka semua merasa sepele dengan yang namanya target market. Menurut mereka semua orang bisa beli, ya betul. Tapi ada quote dari Seth Godin, yaitu penulis ternama dari Amerika Serikat. Dia bilang, everyone is not your customer. Everyone is not your customer. Sekali lagi, everyone is not your customer. Nggak semua orang itu jadi pelanggan Anda. Nggak semua orang mau beli produk Anda. Nggak. Walaupun Anda bisa punya produk yang luar biasa bagusnya dan luar biasa murahnya, tetap bukan semua orang itu adalah target market Anda. Gitu dia. Ya. Jadi di part yang pertama ya, yang di sini, nah, kawan-kawan boleh lihat, kita udah bahas, sempet nguntil-nguntil sedikit. Contoh menentukan target market yang tepat itu seperti apa. Kita udah bahas usianya minimal berapa, jenis kelaminnya seperti apa, hobinya apa, gajinya per bulan seperti apa. Dan di part yang kelima ini kita bahas lebih dalam lagi ke dalam. Lebih detail lagi. Ya, siapkan waktunya, siapkan catatan dan pulpennya, kita mulai. Nah, target market itu ada tiga level maksudnya. Yang pertama broad, luas, yang kedua niche, spesifik, yang ketiga itu super niche, super spesifik atau sangat spesifik. Ya kawan-kawan ya. Kita mulai dari yang broad, luas. Broad ini sekedar membahas yang luasnya aja. Umur mereka berapa kira-kira? Rentan usia mereka itu yang layak atau yang biasanya membeli produk kita itu usia berapa aja sih? Semua orang bisa beli, yes, betul. Semua orang bisa beli. Tapi kita harus buat yang lebih spesifik lagi. Walaupun kita bilang itu lebih spesifik lagi, ini masih konsep yang luas. Usia berapa sih yang paling tepat untuk beli? Misalnya 20 sampai 35 tahun atau 35 tahun sampai 50 tahun. Kita harus tahu dulu. Bang, bagaimana cara mencari tahunya, Bang? Ya riset lah. Anda jualan, laku. Anda jualan laku, lalu Anda tanya, ini yang pakai produknya siapa? Kira-kira usianya berapa? Ya lihat-lihat lah, wajah mereka usia berapa kira-kira. Kalau nanya kan nggak sopan ya. Anda lihat-lihat aja. Range-nya seperti apa? Kalau Anda berani udah kompak ya boleh. Di riset. Boleh tanya langsung, boleh cari di sumber-sumber yang lain. Ya. Terus jenis kelaminnya apa? Laki-laki, perempuan, atau abu-abu gitu. Nggak ada yang abu-abu ya. Nah, walaupun kita bilang ada laki-laki ada perempuan, kira-kira yang paling banyak itu yang beli perempuan apa laki-laki. Oke, itu kita catat dulu sebagai catatan kita. Dan kelas sosialnya itu menengah ke bawah atau menengah ke atas.
Ya, kenapa harus dibeda-bedakan gitu? Ya, memang seperti itu. Kita jual produk apa? Produk sejuta umat atau produk yang di kalangan-kalangan tertentu aja yang mau pakai atau yang mau belinya. Ya, Anda perlu riset untuk bisa menentukan ini. Oke? Nah, level yang kedua namanya niche atau spesifik. Pekerjaan mereka apa sih? Aktivitas hobi mereka apa sih? Ya, kenapa mesti sedetail ini kita targetkan, Bang? Aduh, Bang, capek kali, Bang. Ya karena memang beda pekerjaan, beda aktivitas, beda hobi, itu beda kebutuhan dan beda strategi penjualannya. Contoh gini ya, Bro. Contoh gini ya, sis, om, tante. Anda jual mie ayam keliling di komplek orang yang rata-rata itu pekerja yang sibuk. Pagi-pagi jam 7, setengah 7 itu udah mulai berangkat kerja. Pulang tuh udah malam. Anda mau jualan mie ayam, ya, keliling di komplek mereka. Lalu Anda nonggok atau mungkin pasif ya, hanya duduk menunggu orang datang di sekitar area perkomplekan mereka di jam-jam sore misalnya. Kira-kira dibeli nggak? Enggak. Orang nggak ada, orang yang di komplek itu orangnya sibuk semua. Makanya kita perlu tahu mereka itu di mana saat ini. Aktivitas mereka apa, hobi mereka apa gitu ya. Coba Anda rubah strateginya. Karena mereka ini adalah pekerja yang sibuk, Anda rubah, Anda jual sarapan box, breakfast box misalnya. Jadi kotak nasi yang nasi goreng ya bisa aja ya, nasi goreng atau nasi gurih atau nasi apalah yang bisa dibawanya ke kantor. Jadi dia bisa sempat sarapan di jalan, bisa sarapan di ini, dan Anda sudah bisa siap antar. Jam 6 pagi atau jam berapa Anda udah bisa antar, atau Anda antar di kantornya gitu. Mereka kerja di kantor mana, Anda antar ke kantornya. Jadi satu kantor itu sarapannya dari Anda semua. Gitu. Ya. Level ketiga kita bahas masuk ke super niche. Super niche itu sangat-sangat spesifik. Ya, kita udah mulai menarget wilayah. Ya, kota atau kecamatan tertentu. Anda mau main di segmen mana? Ya, dan memenuhi satu kebutuhan spesifik pelanggan. Contohnya langsung Anda jual facial wash, sabun cuci muka. Facial wash untuk pria yang memiliki jerawat di kota Medan. Nah kan, detail ya. Facial wash produknya untuk pria jenis kelaminnya, umurnya biasanya nanti Anda cari tahu sendiri umur berapa, yang memiliki jerawat. Nah ini seperti aku ini banyak jerawatnya ya, karena mungkin aktivitasku ekstrim. Dan di kota Medan. Di kota Medan memenuhi unsur dari wilayah, yang memiliki jerawat memenuhi unsur satu kebutuhan spesifik pelanggan. Atau yang kedua contohnya baju renang untuk wanita berhijab di kota Jakarta. Baju renang produknya, wanita jenis kelaminnya, usianya nanti Anda tentukan lagi. Yang berhijab, ya baju renang kan biasanya terbuka, ini yang berhijab yang tertutup semuanya di kota Jakarta. Itu kan memenuhi kebutuhan spesifik dari pelanggan Anda, ya kan? Inilah yang harus kita gali lebih dalam. Ya, setelah Anda meriset dengan benar target market Anda akan mudah menyusun strategi penjualan Anda supaya nggak sepi lagi jualannya, ya. Dan untuk kita yang masih pemula, Bang, aku masih pemula, Bang, gimana Bang caranya biar aku bisa langsung jualan itu nggak sepi, nggak ditolak? Ya Anda mulai dari super niche dulu, yang ini dulu, mulai dari yang ya Anda penuhi, gak usah yang luas-luas dulu lah, yang kecil-kecil aja dulu. Tetangga Anda, kawan kerja Anda, mulai dari situ dulu, ya. Dan pelan-pelan Anda naik ke niche, pelan-pelan naik ke broad yang lebih luas lagi. Kalau memang sudah menguasai di super niche, naik ke niche naik ke broad. Oke, itu dia part 5 tentang cara mengatasi penjualan yang sepi. Di part yang ke-6 nanti kita akan bahas tentang menambah penjualan dengan reseller. Siap ya? Di Funnel Class, mudah rasanya. Mudah rupanya. Ciao.